Tan Malaka. Yo, what's up guys? Today we gonna Gak usah talk. bahasa Inggris. Lagi emosi gua. Kenapa lu emosi? Kenapa? Kasih penjelasan ke kita semua. Konte anjing. Tolong. Konte, if you watch this, Jangan bahasa Inggris. you are such of a shit. Asik. Artinya You are trash. asik. You are rats. Tikus-tikus. Ya. Anjing bro, gak masuk akal bro, sumpah lu. Kenapa? Dia kan Madrid nih. Madrid Dia lawan punya Leipzig. lawan Gladbach. Ya, musim Gladbach. Madrid udah menang nih. Gladbach. Belum, enggak kan itu dilakukan pada saat yang bersamaan. Tapi udah pertandingannya. 2-0, udah sampai pokoknya Bawah babak pertama itu udah 2-0 Oke. nih awal-awal. Jadi dua tim ini kemungkinan besar si Donetsk sama Inter ini kemungkinan besar menang lolos udah gitu. Enggak. Tapi kalau Madrid menang 2-0, Inter seri, Inter lolos kan? Enggak. Loh, Dua tim ini harus menang. oh, oke. Nilainya kalau seri nggak nyampe ke Gladbach. Nah, maksudnya ya mau gimana pun pertandingan Madrid juga kalian kan bisa lolosnya cuma menang ya. Oh iya, Gak jangan peduli deh. jangan ngandelin pertandingan lain. Iya, pokoknya ntar dulu ditonton. Yang penting lu kalau mau lolos menang. Udah itu doang. Lu nggak bisa seri, lu nggak bisa kalah. Lu harus menang gitu. Mainin Yang dilakukan gimana di pertandingan? backnya 5. Gelandang bertahan 3. Oh, selalu pakai 3-5-2, Iya. 3 back, 2 wing back, 3 bertahan. Iya, bro. Menyerang 3 dong udah tuh. Terus sering ketebak gitu, crossing doang kan kalau kayak gitu kebaca Iya. banget kan crossing. Ngandelin Lukaku jadi target man. Iya, terus punya Eriksen, lu bayangin pemain Eriksen Pemain dia kreatif. pemain kreatif, terus dia finalis Liga Champions tahun berapa sih? 2 tahun lalu. 2 tahun lalu di liga terbaik di dunia, Liga Inggris, pindah ke Inter, Di liga yang mainnya cepet banget. cepet banget dan Tapi itu tetap bisa main jadi playmaker. iya, dan semua mengakui bahwa liga yang lagi bagus sekarang Liga Inggris gitu loh, persaingannya ketat banget. Ya. Pindah ke liga busuk. Di tim busuk. Jadi cadangan. Mainnya sering banget nih, Ling. Menit 85. Bangsat. Biar gak kram doang aja tuh. Iya. Lu bayangin dia kalau nggak stres hebat sih sumpah. lu bayangin nggak sih, Ling, dari itu ya tim. Oh iya, bayangannya dari Liga Inggris waktu dia pindah jadi pemain utama. Iya, pemain utama, Ling. Kecuali kalau dipindahnya ke Madrid, ke Kemarin itu Barcelona. masih dia mikir lah. Mikir. Kayak paling nggak ke Juve deh. Ke Juve masih masuk akal lah. Kalau dia jadi cadangan, Iya. masuk akal. Inter ya. Oh, bro, bangsat. Tapi yang kan Conte sering juga tuh Kenapa lu nyalain sih? panas. Oh iya, panas. Waktu di Chelsea main kayak gitu, pas lagi ketinggalan ngeganti Pernah. back ganti back, selalu gitu kan? Aneh kan? Lagi ketinggalan nih. Biasa kalau ketinggalan back ganti penyerang. Iya. Kalau kayak Conte kan modelnya enggak. Oh back nih, back gue capek, gue harus ganti back juga gitu. Kemarin nih kayak gitu lagi. Kayak nggak punya strategi lain. Iya. Terus Pokoknya 3-5-2 nya nggak boleh berubah. iya, kayaknya waktu itu lawan tim gede juga, Ling. Jadi kayak kalah 2, kayaknya bukan 1-0. Bukan selisih 2. Kayak dia udah nyerah aja, Ling. Iya, pokoknya back ganti back Iya, aja. kayak emang apa ya? Kayak mereka nggak mau ngejar aja, yang penting jangan nambah aja. Oke. Buset, itu kan kalau buat tim besar malu-maluin banget, Ling. Makanya Mungkin kan sekarang timnya Inter. Nggak gede-gede banget. mana sebenarnya, tapi gua tahu alasan kenapa Inter nggak mencat Conte karena emang miskin. Oh, Conte pelatih termahal di Liga Iya, Inggris. kalau lu mencat di sepak bola kompensasinya gede banget. Lu kayak ini gajinya dia selama kontrak itu lu kasih. Dikasih benar. Jadi kayak nggak dipecat, Ling. Itu makanya kenapa pas kemarin Mourinho di MU itu masih kayaknya nggak mungkin dipecat karena Iya. Mourinho mahal banget. Iya. Akhirnya diambil keputusan dipecat. Iya, itu makanya ya si Conte-nya juga anjing, dia nggak bakal mundurin diri juga kan. Iya. Dia kalau mundurin diri nggak dapat itu kompensasi. Dia omelin sama istrinya. Pak, kenapa sih Pak nggak nunggu dipecat Pak? Kita nggak dapat pesangon loh Pak gitu. Aduh. Itu update dari pertandingan Liga Champions tengah minggu ini. Gua Liga Champions yang gue tonton tuh cuma Dan tim-tim Liga Inggris harus ditonton sebenarnya. enggak, Liverpool mainnya jam hari Kamis dan lawannya
udah nggak ini loh, apa namanya, dia nurunin tim kedua juga, kaptennya ya Trent Alexander-Arnold. Jadi gue nonton tuh Barca lawan Juventus. Gue tuh baru banget nonton Barca lagi dan baru nonton Juventus. Ternyata Juventus tuh mainnya asik banget ya. Oh, gua belum nonton. Si Barca tuh misal nge-pressing, tapi Juventus tuh ngalirin bolanya bisa gitu. Oh, Kayak nggak gagap waktu di pressing gitu. Tapi itu di pertahanan apa di tengah ke depan dia bisa main? Enggak, pokoknya bolanya ngalir terus. Malah yang nggak berkembang tuh permainan Barca. Barca itu baru bukan mematikan, kayak mulai rasa saya bikin Juventus bahaya tuh kalau yang megang Messi doang. Kalau udah bukan Messi ya udah diemin juga nanti mentok kayak. Itu yang lo tonton. Kalau menurut gua sih, kalau Juve ya gua belum nonton juga, kayak mungkin Pirlo lah yang bikin kayak gitulah, dia sebagai pemain jenius lah. Nah, si Barca itu menurut gua kekuatan yang dulu kayaknya gua pernah bilang kayak kekuatannya Barca itu pas zaman Pep sebenarnya bukan tiki-taka doang. Tapi cara mereka menikmati permainan itu, cara dia bagi bola, buka ruang kayak mereka tuh, apalagi zaman Ronaldinho ya, kayak dia senyum terus tuh kayak itu main seneng gitu loh. Dan menurut gua namanya main bola, nggak kerja. Harusnya kalau selama dia menikmati makin bagus. Nah, menurut gua udah hilang. Apalagi terutama Messi. Messi kayaknya udah pusing Dia banget. hilang. Lihat teman-teman gua kok goblok gitu. Soalnya berasa banget nih kalau Messi bawa tuh berbahaya gitu buat Juventus. Kalau yang bola bukan dia yang ngalirin, tuh kayak mandek banget. Ya udah muter-muter mentok. Nggak kayak dulu ya. Kalau dulu mah sikat-sikat maju aja gitu loh. Dulu tuh ada orang lain yang berbahaya selain Messi. Jadi bebannya nggak cuma di dia. Ada Neymar, ada Suarez, ada Iniesta yang bisa masuk dari second line gitu. Tapi kemarin formasinya berapa sih? Kemarin formasinya yang di depan tuh siapa sih kok? Kemarin tuh di depan tuh Griezmann, Messi sama Trincao kalau nggak salah deh. Trincao ya, bener nggak? Pedri ya. Ya. Nah, pokoknya baru kelihatan berbahaya tuh ke Messi bawa bola dikasih ke Jordi Alba udah. Paling pemain Barca yang lumayan mencuri perhatian, gue seneng lihat Sergio Des sih. Sergio Des itu dia asik banget mainnya, overlap terus dan banyak, kayak bisa main bola lah dibanding yang lain. Dari negara mana tuh? Sergio Des dari Indonesia. Kalau saling sekalian aja. Iya kan, lu pikir Brasil kan? Bukan. Apa? Brunei. Bukan Brunei. Apa dong? Enggak, lu nebaknya apa di pikiran lu beneran? Dia tuh kan dari Ajax kan? Ajax, terus berarti Belanda mungkin ya? Enggak. Iya, sempat jadi rebutan sama Spanyol. Brunei. Sama ini Amerika. Oh, jadi Amerika dia. Akhirnya dia pilih Amerika. Gila. Aneh juga sih pilihannya. Agak aneh bro, padahal Belanda kayaknya saingan dia gak ada di bek kanan juga. Dan di Belanda lagi bagus-bagusnya gitu. Iya. Di Nation League kan juga mainnya asik gitu, ngalahin Jerman beberapa kali. Agak aneh juga sih. Dah, itu aja sekian dari Liga Champions. Kita masuk ke Liga Inggris deh. Liga Inggris kemarin lu ada yang lu tonton nggak? Atau ada yang lu pengen bahas? Yang gue tonton pertandingan Liga Inggris tuh Tottenham lawan Arsenal. Ini lagi-lagi yang seperti yang kemarin gue bilang, Mourinho tuh pinter banget nemuin celah dari lawan. Dia tahu Arsenal tuh backnya nggak disiplin, jadi dia mainnya deep aja, main deep. Pas ada kesempatan serangan balik cepet, gol langsung 2 kali. Si Son dan Harry Kane. Kadang tuh gua heran gini ya, manfaat lu. Kok sedih banget nih? Teng neng 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 neng. Masuk gitu. Mas gua kan gua nonton ya itu. Iya. Lu gunanya back 5, ya hitung aja 3 center back lah. 3 center back, 2 wing back. Tapi pas lu keserang kayak lu kosong aja di depan, jadi orang bisa bawa kayak golnya Son itu kayak Son itu serangan balik juga sih. Serangan balik dan Bellerin tuh jauh banget gitu. Bellerin jauh. Back yang nutup kan biasanya kalau 3 back tuh pas lagi nyerang si 3 backnya melebar buat nutup sayap kan. Itu nggak ada sih kemarin. Gua kira ya lebih gampang buat nutup ya, gua kira. Maksudnya kalau cuma buat nyerang juga serangannya nggak seberapa, dan back-back itu bukan back-back yang passingnya luar biasa menurut gue ya. Bukan ball playing defender gitu. Jadi, bukan model Cellini, De Ligt tuh yang bisa main bola. Bonucci maksud gue. Bonucci bisa ya, Bonucci.
Terus ya heran gunanya buat apa kalau si 3 back itu? Iya, tiap keserang itu nggak cuma pas gol aja, tiap keserang berkali-kali kayak tengahnya kosong gitu, kayak mereka dikasih ruang terus punya peluang banyak gitu loh. Menurut gue si Tottenham tuh nggak sering megang bola, tapi waktu dia nggak megang bola, Arsenal juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Iya. Dia bisa bikin walaupun nggak megang bola tetap kayak dia nguasain, nah lu jalan ke arah sini, lu jalan ke arah sini gitu. Enak banget nonton Tottenham Hotspur di bawah Mourinho menurut gue, walaupun pragmatis banget mainnya, bertahan banget, serangan balik. Terus yang kemarin mainnya bagus tuh ada si Højbjerg itu asik. Itu kayaknya makin ini deh, kayak dia model DMF kan? Iya, Mourinho tuh kayak suka banget tipe gelandang-gelandang yang petarung tapi passingnya lumayan oke, visinya ya masih oke lah. Dulu tuh kalau di Inter ada Mota, habis Mota ada si Cambiaso tuh. Orang sebelum Mourinho, Mota itu gelandang di Genoa kalau nggak salah ya. Pas di Inter pun kayak nggak tahu gitu siapa. Tapi di bawah Mourinho jadi kayak pemain yang berkelas banget nih. Oh, sampai pindah ke PSG ya? PSG sampai dibeli PSG itu gila itu. Mourinho emang kayaknya ahli dalam membentuk pemain yang seperti itu gitu loh. Dan yang gue lihat lagi tuh si Mourinho-nya, Spurs-nya Mourinho tuh gitu, serangan baliknya efektif banget. Dan Arsenal kayak kebingungan gitu. Yang satu lagi yang lu gol keduanya, tau gak sih yang Thomas Partey didorong sama Arteta? Iya, tahu. Itu kan gue pas ngelihat pertama kali gue kira emang dia berhenti lari, ternyata cedera ternyata dan dia gue rasa udah udahlah bodo amat gitu sama tim. Maksud gue biasanya pemain yang kalau udah cedera, kalau timnya ini dipaksain kan, dia kayak udah berhenti, udah gue bodo amat sama tim gitu sih. Tapi mungkin cederanya parah kan, dia baru sembuh juga Ling. Ya, mungkin dia harusnya kan bisa gila lari cincin. Enggak ya? Itu sih yang gue enggak, mungkin kalau itu tuh sebenarnya Arteta aneh juga sih. Itu kayaknya kalau yang di depannya bukan Partey juga didorong, misal Dani Aditya. Aneh banget, cuma gue ngeliatnya aneh nih. Enggak, karena si Partey kan hitungannya lagi jalan terus tiba-tiba ke serangan balik. Pikiran Arteta, lu lari aja dulu, tutup ruang. Tapi kan dia cuma lari berapa langkah dan diem habis itu, kegolan akhirnya. Mana penyelesaiannya Ken bagus banget, lagi kenceng banget. Itu Ken memang digebok kan, kaki kiri itu anjing. Itu menarik banget. Dan Tottenham Hotspur salah satu tim yang menurut gue 3 besar tuh Hotspur. Dia peringkat 1 loh. Iya, Hotspur, Liverpool, Chelsea. Oh, Chelsea peringkat berapa? Enggak, maksud gue 3 besar di akhir musim. Oh, Chelsea gue masih ragu-ragu. Spurs sebenarnya juga masih ragu-ragu karena dia pragmatis itu sih. Itu gue sih malah kayak pede karena dia mainnya gitu, dia bukan tim yang bakal gampang kebobolan gitu. Tapi kalau ketemu tim kecil suka bingung Ling, karena dia kan harus menguasain bola kan. Enggak, tim kecil dia kadang juga gitu. Enggak ya, terakhir tuh kan Chelsea gitu juga. Kan gua punya Ken sama Son, sering beberapa kali dia kayak cuman golnya segini. Nah, menurut gua bukan kesalahan sih, kekurangannya dia menurut gua harus nemu penggantinya Eriksen menurut gua ya. Sama pemain sayap satu lagi, karena kan sebenarnya sayap tuh udah banyak, ada Gareth Bale, tapi ada Lucas Moura, gitu doang Ling. Enggak, kalau model sayap yang cepet ya, Bale, Moura, Lo Celso. Selama mereka masih dirotasi berarti mereka belum nyamain Son. Udah gitu aja. Gitu. Ada lagi ya Ben, pertandingan yang mau lu bahas? Liverpool pesta gol ya. Liverpool pesta gol lawan Wolves. Ini kita sebelumnya mau minta maaf kenapa kemarin kepotong. Gua tuh ngedit itu jam berapa tuh? Jam 2 malam. Jadi gua tuh pas gua ngerender, gua lupa masukin yang bagian itu. Tapi nggak apa-apa, gua belain Ling. Emang itu kita bagian dari skenario. Goblok. Tolol. Ada yang mention baru sadar gua, tapi nggak apa-apa. Ini mah suka-suka kita kan. Iya, mungkin yang bisa dibahas juga ini sih. MU babak 1 nggak mainin Bruno. Oh iya. Kebobolan 1 gol dan Bruno masuk langsung 3-1. MU juga ini kan ke Europa League kan. MU ke Europa League. Tapi itu pas di Liga Inggris berasa banget butuh Bruno Fernandes ya gitu. Gak ada dia yang mainin bola. Pogba kagak jelas. Pogba tuh pemain amatir udah. Enggak, jagonya dulu. Enggak bro, gua Yusril tahu kan Yusril? Dulu pernah bilang dia kan suka MU. Kata dia sih, ya cuman itu pendapatnya dia aja. Pogba itu kayak bintang.
Jadi di ruang ganti dia harus nemu pelatih yang benar-benar bisa megang kepalanya tuh. Oh benar. Jadi kalau enggak ya kayak gitu terus. Benar. Tapi kan di Juventus dia pelatihnya juga nggak gede-gede banget namanya. Dia kan awal-awal kayaknya. Oh itu masih dia baru berkembang ya. Iya. Dan di Juventus juga banyak yang lebih jago dibanding dia. Iya. Kan itu dia bagusnya kan di Juve kan, jadi bagusnya gitu. Jadi selama ini kayak Mourinho aja kemarin kalah kan sama si Pogba. Iya, malah Mourinho yang hengkang gitu. Mourinho kayaknya di salah satu wawancara dia bilang kalau gua mau ngungkapin apa yang ada di ruang ganti, gua dalam masalah, intinya kayak gitu kan. Iya. Kayak konfliknya pasti sama Pogba kayaknya. Itu dia Liga Inggris yang bisa kita recap. Sekarang kita masuk ke rekomendasi FPL. Lu yang milih tahu. Gua menang. Kan jadi B ini akan memberikan pulsa 50.000 ke lu yang nilainya tertinggi. Ya ntar gua di game week sebelumnya. Ntar gua ambil pulpen itu, sorry tadi ada pulpen. Kenapa semakin kecil ini biasanya gede? Ya itunya dipakai, udah coret-coret. Gua nggak mau mulai dari kiper ya, karena gua bingung menentukan kalau buat kiper, tapi Banyak bro. ya udah, gua aja kiper. enggak lu aja pilih nanti kiper. Gua ya udah kiper. Anjing, gua milih kipernya gimana bang? Gua mau masukin Mendy. Enggak, Mendy lawannya Everton. Sorry. Arsenal, Newcastle tuh kemungkinan bagus tuh. Newcastle gua mau masukinnya back. Gua mau masukin. Nah, gua back dulu aja. Gua mau masukin Jamal Lewis. Itu kan nggak terlalu signifikan kalau bagi si itu. Apa? Yang lagi naik bukan Jamal Lewis. Iya sih. Tapi lawannya WBA dan ngincer clean sheet aja sih, dan Jamal Lewis gitu. Wah, dan minggu lalu juga dia Newcastle kan nggak bertanding ya, jadi dia dalam stamina yang full. Itu pertimbangan gua. Jamal Lewis juga anaknya cantik banget tuh. Jamal Mirdad maksudnya, jauh juga. Jamal Yang penting Jamal. Lu siapa Ben? Gua ini aja deh. Jamal Lewis, pemain FPL pertama kita dari back. Arsenal lawan siapa tuh di situ? Anjing, gedek banget gua lu make Arsenal mah. Kagak jelas boy, kagak jelas. Ada pemain Liverpool, ada pemain Chelsea, Arsenal yang dipilih. Enggak, lawan siapa di situ? Arsenal lawan Burnley. Ya kan gampang enggak menurut lu? Gampang. Ya udah, Bagi Liverpool, bagi Tottenham itu gampang. Bellerin deh. Masuk akal, Ling. Masuk akal lah, orang lawannya Burnley lagi busuk-busuknya. Tapi Arsenalnya juga kagak oke-oke banget, Ben. Ya, tahu. Dan kemarin juga yang asik mainnya Tierney, men, dibanding Bellerin. Enggak, kalau lu nonton beneran, Tierney itu sebenarnya kalau mau jujur-jujuran ya, dia masih jauh dibandingkan Bellerin dari skill, karena dia kayak baru masuk ke Liga Inggris, terus dia kayak adaptasinya tuh masih butuh waktu lagi gitu loh. Dia takut kalau lu lihat pertandingannya, Bellerin itu bisa sampai kotak penalti beneran yang dia umpan, dia depan-depan sama kiper tuh berapa kali. Tierney hampir nggak pernah. Entah strateginya gitu atau dia yang takut ya. Iya, tapi yang dilakukan Bellerin tuh bikin Arsenal kebobolan. Iya. Ya udah, kan yang penting dia ada kemungkinan assist gitu. Aduh, padahal kalau mau kemungkinan assist mah ambil aja nih Reguilon. Lawan siapa? Lawan Crystal Palace Di kandang Crystal Palace. Waduh. Gue lagi suka sama Tottenham, jadi gue mau masukin Reguilon. Ya. Dan dia kemarin ternyata gue dibohongin sama FPL, anjing. Gue ganti Reguilon gue. Lu jual? Gue jual karena back gue yang bisa main cuma 2, Ben. 2 cedera. Gue ganti Reguilon, gue masukin Walker kagak dimainin sama Pep bangsat. Anjing. Kan lagi bagus Reguilon tuh bro. Cuma kan kuning kan? Iya. Cedera kan katanya Reguilon tuh. Kane juga ini. Dibohongin sama FPL, gue dibohongin di Goceng. Tapi harus ini lu sering-sering baca ini konferensi pers. Lu nggak sampai ke situ sih pengetahuan lu. Enggak. Gue sampai situ serius, ini nggak bercanda bro. Iya, Jangan ketawa-ketawa. Iya. Info penting nih kalau lu FPL biasanya tuh ada di, kalau lu mau ribet-ribet ya lu googling aja konferensi pers gitu, pelatihnya siapa, timnya siapa, biasanya udah keluar tuh di BBC Sport biasanya. Iya, cuma karena di FPL kuning kayak gue ganti deh, karena back gue yang bisa main cuma 2. Iya, cuman kan Mourinho kayaknya bilang kalau Kane udah, menurut dia Kane pasti main. Kane pasti main, Reguilon yang belum tahu gitu. Lu siapa Ben? Nih kita udah pakai 3 back nih Ben. Jamal Lewis,
Bellerin sama Reguilon. Kipernya Schmeichel nggak ya? Nih biar kipernya agak aneh-aneh nih. Mending Schmeichel lawannya Brighton. Lu mau siapa? Gua kalau mau hajar kiper gua bakal hajar Ederson sih. Lawan MU. Anjing lu goblok. Terus lu ngincar save kayak orang tolol. Ngincer clean sheet. Gua lah. MU kemarin lawan Leipzig aja 3-2 dia. Kita ngomongin MU itu beruntung banget punya Bruno Fernandes. Iya. Bruno Fernandes itu ketika MU kalah pun dia punya peluang untuk jadi pemain terbaik di pertandingan itu. Selalu jadi pemain terbaik, nggak mungkin nggak. Bukan selalu dong. Enggak di MU-nya. Iya, tapi di pertandingan itu dia punya peluang gede karena gila bro, mainnya itu kayak passing bagus. Iya, passing bagus, visinya bagus. Iya, gitu. Tahu kapan dia harus nusuk ke kotak penalti, tahu kapan dia harus di luar kotak penalti dan ngumpan-ngumpan. Set piece dia semua dan dia mainnya bukan di tengah tapi tengah ke depan. Iya, tengah ke depan. Attacking midfield. Iya. Dan ya sulit bro kalau City ngarep clean sheet menurut gua ya. Sebusuk-busuknya Ole ya dengan cara bermainnya City gitu loh. Kalau tim lu Newcastle malah masih bisa. Gua kiper Newcastle, Darlow. Kok nggak protes lu? Gue nggak ngerti dia siapa masalahnya. Gue mau protes. Mendingan lu cari yang lain. Mendy bisa. Karena pragmatis banget. Lawannya Everton. Apa-apa. Biar kita. Wolf. Yaudah. Biar gua ntar ada pujian lagi nih masuk nih. Oke, boleh. Lu belum pernah kan? Anjing gue noin. Aduh, yaudahlah. Karena lu nggak berani masukin. Gua kalau yakin masukin. Gue mau masukin nih. Ya udah. Gue yakin banget nih penyerang Danny Ings. Anjing gua nggak ini nih. Danny Ings lawan Sheffield United dan dia di pertandingan sebelumnya baru main di babak kedua langsung cetak gol. Dia habis cedera kan si Danny Ings. Penalti kan? Jadi gue masukin Southampton juga sekarang di posisi 7 besar kalau nggak salah. Iya. Jadi gue lawan Sheffield masukin Danny Ings. Tolong abis ini lu puji gue. Ya kalau blank juga. Ya lu lihat Ben, pede banget gue. Danny Ings tuh ada tuh namanya tuh Danny Ings. Ya ini ya cadangan yang kemarinnya. Cadangan. Waduh Walcott juga. Walcott dia nggak gantiin Walcott. Wah ini nih gue mau biar dipuji lagi nih gue nih. Dilandang nih. Siapa? Ward-Prowse. Aduh Ben, maksudnya gue udah pemain Southampton, lu ganti pemain yang lain. Tadi Newcastle juga. Iya. Gak apa-apa nih. Kita mah prediksi kita kalau sama kayak FPL buat apa? Kita kan alternatif pilihan orang loh. Ward-Prowse ya. Ward-Prowse masuk akal tadi. Masuk akal karena lawannya Sheffield dan dia beneran sebenarnya pas pertama-tama si Spurs beli Hojbjerg itu gua heran karena yang bagus si Ward-Prowse. Kalau buat nyerang ya, kalau buat bertahan emang mungkin lebih bagus. Emang MU Spurs butuhnya buat bertahan kayak gitu, gaya pemain yang dibutuhin Mourinho. Ya, gaya-gaya Nemanja Matic gitu. Dan menurut gua nih harusnya satu lini tengah di Inggris kalau pelatihnya paham cara menggunakan Ward-Prowse itu buat dia harusnya. Gelandang di tengah. Inggris mah jelek timnas udah. Bagus bro, lagi bagus bro, sumpah bro. Pemain enggak, Inggris itu bagus di 2018 karena dia main pragmatis man. Ya jangan bro. Enggak bro, Inggris di 2018 nggak sosok main bola bagus, yang penting dia tahu pengen menang doang. Tapi kalau sekarang lu punya Sancho, lu punya Rashford, lu punya Kane main pragmatis ya mati aja lu goblok. Pemain-pemain kayak gitu buat pragmatis ya emang. Nah itu kalau udah nggak pragmatis, udah sosok megang bola nggak bisa, Inggris nggak ada yang kreatif. Nah makanya menurut gua itu Ward-Prowse tuh beneran tuh. Kalau mau pakai double pivot ya, satunya kasih Ward-Prowse, satunya gelandang bertahan tuh Dyer atau siapa gitu. Dyer mah sekarang di Spurs lebih sering jadi back. Iya. Oke, ini kita udah dapet 6 pemain band. 4 lagi. 5 goblok. Oh iya kan 11 ya. Telat. Gua mau mainin ini. Ini kemarin dia lawan Chelsea aja golin. Patrick Bamford. Lawannya West Ham United. Oh ya boleh. Pokoknya kapanpun Leeds main jelek, Bamford tetap bisa cetak gol. Model-model Bruno. Dan kalau lu nonton beneran pertandingan Leeds, hampir nggak pernah si Bamford itu nggak ada peluang. Iya. Dan dia tuh gagalnya bukan gara-gara finishingnya, ya ada beberapa jelek, tapi kebanyakan emang kipernya bagus terus kena tiang kenapa gitu. Jadi itu Bamford emang ya udah kalau dikasih pasti setiap pertandingan ada peluang, ada expected goalnya lah. Kalau kayak di Southampton tuh sebenarnya musim kemarin si Ings itu. Si Ings ya.
Karena dia ujung tombaknya kan. Bahkan salah satu pemain murah yang nggak bakal gue jual tuh. Oke, siapa sekarang Ben? Lu. Nih kita belum dapat dari tim besar, belum ada nih Ben. Enggak. Nyusun formasinya gitu sih. Ya kan ntar. Ini 3. Udah, gitulah pokoknya. Udah, Mane. Wah, pusing. Lawannya Fulham, bro. Bukan masalahnya nih. Yang lagi on fire tuh Salah, bro. Nah, ini Salah minggu ini lalu. tolong nih netizen, tolong dilihat nih. Tengah pekan dia lagi champion dimainin gol. 55 detik. Pemain gua. Apa? 55 detik golin kemarin Salah di Liga Champion lawan Midtjylland. Kok 55 detik sih? Iya, belum sampai semenit udah golin Salah. Lu nonton bola di mana sih, Lin? Lu nonton bola sih di mana sih, Lin? Bentar gua cek dulu nih. Apa gua yang salah lihat ya? Salah golin. Tuh lihat tuh. Salah kan golin? Ini lihat posisinya di mana dia? Kan gue bilang menitnya, goblok. Iya. 55 detik. 55 detik. Maksudnya apa 55 detik? Baru pertandingan 55 detik berjalan. Gua kira lu masuk 55 detik. Iya. Nih gua kasih alasan. Ya kocak. Enggak. Di bocah kocak ya, kocak. Dia dikira aja gua ini yang gua kasih kocak ya. Enggak jelas lu kocak. Anjing kayak bercandaan ini. Anak kecil. Bocah-bocah. Bentar. Apa omongan lu? Gua enggak mau ngambil resiko ya. Ya gua punya mau apa salah. Tapi pilihan paling aman menurut gua Mane. Karena padahal dia main full anjing. Di Liga Champions. Iya, dia main full. Iya, tahu. Ada Jota menit 87 diganti. Itu pokoknya kalau salah lu. Jota baru main babak 2. Kan inti dia Jota. Enggak, inti itu Origi. Ini loh, Oh iya, sorry. Ya, bercanda. Ya, sasaran ketawa. Ya malu. Mau nangis. Tuh, kenapa? Salah tuh kenapa dimainin terus? Karena nih lu lihat pas lawan Midtjylland itu banyakan kan lapis kedua. Butuh pemain dari lapis pertama. Biasanya kan kayak gitu. Bener. Terus apa? Ya, terus kemana? Arah gua dia selalu diandalkan sama Klopp. Iya. Nih lihat lawan Wolves dia main 90 menit. Iya. Gila nggak? Musim lalu Salah kalau nggak cedera nggak pernah nggak main. Fulham posisi berapa sekarang di paling bawah? Iya. Tuh, bukan paling bawah juga. Iya, Liverpool juga bukan posisi nomor 1. Iya. Jadi nggak mungkin Salah nggak dimainin. Menurut gue ya, kalau lu milih Salah bisa dimainin. Tapi kalau pilihan paling aman pasti Mane. Tapi Mane aman. Yang golin minggu lalu siapa? Lawan Wolves. Ismet. Salah golin pertama. Mane kemarin sial pas lawan Wolves. Itu menurut gua sih. Kalau lawannya berat malah gua pilih Salah, tapi karena lawannya Fulham ini kemungkinan besar dia bisa nyadangin si ini. Salah kagak mungkin Salah cadangan. Lah, si Jota kemarin nggak main nih si ini di apa? Liga Inggris. Pertandingan lawan Wolves tuh lihat. Menit berapa tuh Jota? 73. Udah. Gua mau masukin Son. Udah nggak apa-apa. Gua kira mau masukin Mane. Kan Mane lu yang masukin. Son tanpa ada penjelasan Son udah. Gue bisa lihat lawan Arsenal dia mantap. Sekarang lawan Crystal Palace. Berapa pemain lagi nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 lagi lu 1 gue 1. Waduh, Vardy bagus lagi nih. Vardy bagus, Harry Kane juga bisa lu pakai masih. Kok Harry Kane nggak masuk di tempat gue ya? Lawan siapa dia? Harry Kane itu lawan Crystal Palace. Gak masuk bro, Palace lagi keren tuh. Crystal Palace kemarin mau menang di 5-1. Nah, sebelumnya lagi kalah lawan Newcastle. Kemarin? Menang kan? 5-1. Lawannya WBA. Apa tuh band WBA? Accident. Gua Vardy aja. Vardy. Biar full, lu gak bisa masukin Kane mampus. Oke, boleh. Vardy karena lawan siapa nih? Cry. CRY. Itu bukan Cry dong. Crystal Palace ini CRY Cry. Kan Vardy goblok. Oh iya, sorry, maaf. Lawannya Mbak. Lawannya Mbak. Nah, itu masuk akal tuh. Oke, pemain terakhir nih. Nih gua bakal terakhir milih Gua dong. Madison bro. Ya enggak bro. Gua sih pengen masukin Salah tetap.
Sorry. Liverpool satu lagi bro, Fulham bro. Iya, salah. Jangan salah. Robertson, sumpah. Lu nyesel. Nih ya, ini kan direkam ya. Robertson pilihan gua, pilihan Teling salah. Disilahkan netizen nanti menghujat siapa yang benar. Ayo, lu pengen ikutin gua atau enggak? Gua mau mengikuti hati nurani gua. Gua mau masukin Calvert Lewin. Jadi Lewin goblok. lah jadi penyerangnya 4. Gak bisa, bro. Dulu bisa. Robertson bro. Fulham gak bisa ngapa-ngapain udah. Gua masukin salah. Lihat ya. Ya, Silakan dihujat. Robertson besok bakal poin berapa lihat. Oke, boleh. Salah lu lihat, salah. Lu ada pemain ini nggak? Ini disebutin lagi dulu pemainnya. Pemain PSPGM. Enggak, ini dulu tadi. Oh ya, 11 pemain pilihan kita ada Carlo di kiper, backnya ada Jamal Lewis, ada Bellerin, sama ada Reguilon. Pemain tengah ada Ward-Prowse, Mane, Son dan Salah. Penyerangnya ada Ings, Bamford dan Vardy. Itu dia. Kapten, milih link lu. Kemarin diingetin. Anjir, aduh, kalau ini bangsa. Kaptennya adalah Son. Kenapa? Anjing. Kan namanya Peles. Ya udah ganti Ings. Link gak usah nanya, Link. Itu ada Mane, ada Salah, bro. Tadi gua ngomong Son salah, lu Ya. kasih gua pilih. Gua dikasih kesempatan tapi nggak dikasih apa? Hah? Nah, gitu lah pokoknya. Pemain Liverpool lawan Fulham masa nggak jadi ini? Udah nih gua sih pengen masukin Salah, cuma banyak yang kaptenin Salah, bro. Ya nggak apa-apa lah. Udahlah Salah, anjing. Nih, sekarang pemain yang PSPGPM. kaptennya Poin syukur nggak jadinya? poin Salah. Salah benar. Poin syukur nggak poin, ya udah maaf. Lu punya nggak? Gue punya, cuma nih gue nggak tahu berapa, tapi gue mau masukin Siapa? Mendy-nya Man City. Jadi cek dong berapa di transfer Oh pemain. iya, seperti itu. Maaf. Di bawah 2,5 tuh harusnya. Di bawah 5. Oh 5 ya? Di bawah 5 mah gede masnya. Lah enggak lah, Ben. Mana sih? Oh, klub. Man City, Mendy. Kepemilikan cuma 2,1%. 2,1% boleh. Gua Mendy. Gue punya banyak nih pilihannya nih. Kenapa Mendy tuh ada di posisi bek kiri dan MU kan nyerang seringnya dari kanan ya. Si Wan Bissaka sering maju-maju ke depan walaupun kagak bisa ngumpan, tetap maju ke depan Wan Bissaka. Jadi gua itu sesuatu yang bisa sama si Pep bakal bisa dimanfaatin gitu. Gua pilih Boy, Ziyech cedera ya. Iya, gua mau jual. Gua apa sih PSPGM. Gua Poin pilih syukur nggak punya udah mah. Pulisic 2,3%. Pulisicnya Chelsea, oke. Iya, dia lawan Everton memang. Ben, tapi masalahnya si Pulisic kagak jadi, nggak jadi. Gue tadi baru mau bilang dia nggak pilihan pertama. Yang Yang pertama karena kemarin poin dia. Enggak aja semenjak ada Havertz, ada Iya. Ziyech, dia nggak pilihan pertama, tapi ternyata Ziyech cedera jadi wajar. Enggak, Pulisic juga habis cedera juga Link kemarin makanya ini. Jadi itu dia 11 pemain pilihan kita dan 2 pemain